Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Ya, nyanyi dulu ya. Siji, tangane dicuci, loro, maskere dienggo, telu, jaga nenjaramu, siji loro telu, rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia tentang teks fiksi. Apa tuh teks fiksi itu? Kita cek. Ingat ini? Cerita tentang kancil dan buaya. Ada seekor kancil yang hendak mencari makanan, ternyata sedang ditunggu buaya yang lapar. Ketika si kancil akan dimakan oleh buaya, ternyata si kancil punya akal untuk menghindari bahaya tersebut hingga lolos dari terkaman buaya. Itu adalah sekilas cerita tentang si kancil dan buaya. Apakah cerita ini benar-benar terjadi di hutan sana? Apakah ada kancil yang begitu cerdas hingga bisa mengelabui buaya? Tidak, tentunya tidak. Ini hanyalah karangan saja. Ini termasuk cerita tidak nyata. Itulah yang disebut dengan cerita fiksi. Teks fiksi. Teks atau bacaan atau cerita yang berisi hal-hal tidak nyata atau karangan saja. Yang termasuk jenis-jenis teks fiksi adalah cerita rakyat, cerpen, dan novel. Apa tuh maksud dari cerita rakyat, cerpen, dan novel? Kita cek. Cerita rakyat. Cerita yang berasal dan berkembang di masyarakat sejak zaman lampau. Jadi cerita rakyat itu sudah ada sejak zaman nenek kakek kita dahulu hingga saat ini. Tokohnya biasanya itu adalah seorang raja, dewa, atau binatang. Yang termasuk jenis cerita rakyat adalah cerita jenaka, mite atau mitos, fabel, legenda, dan sagi. Cerita jenaka. Salah satu jenis dari cerita rakyat ya. Cerita jenaka adalah cerita yang berisi tentang hal-hal lucu. Jadi isinya cerita ini hal-hal yang lucu-lucu. Contohnya cerita tentang siapa? Tentang Abu Nawas yang cerdik. Yang berikutnya adalah mite atau mitos. Cerita yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Baik itu kekuatan dari gunung, kekuatan dari pohon, hantu, dewa, atau hal-hal lainnya. Contoh dari mite adalah kisah Nyai Roro Kidul. Masih cerita rakyat. Salah satu jenis lainnya adalah fabel. Fabel adalah cerita yang tokoh utamanya adalah hewan atau binatang. Seperti awal tadi cerita kancil dan buaya. Contohnya dari fabel adalah si kancil dan harimau. Legenda. Cerita lama yang berisi tentang asal-usul suatu benda atau nama daerah. Contohnya itu asal-usul Surabaya.
atau mungkin ada lagi asal-usul kota Banyuwangi. Nah, dan masih banyak lagi. Sage, cerita lama yang berhubungan dengan sejarah atau kepahlawanan. Nah, contoh dari sage adalah Calon Arang yang terkenal dari Bali, yang konon mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Berikutnya adalah cerpen, singkatan dari cerita pendek. Cerita yang berisi tentang kisah kehidupan dalam tulisan pendek. Biasanya bisa selesai dalam sekali baca. Contoh dari cerpen adalah cerita yang biasanya ada di majalah atau koran. Kalau kalian sering baca majalah Bubu, di situ banyak sekali cerpen dengan berbagai judul. Jika cerpen tersebut disertai dengan gambar, maka disebut dengan cergam alias cerita bergambar. Jika ceritanya memiliki sambungan atau kelanjutan disebut cerbung atau cerita bersambung. Tuh, itu tentang cerpen. Sekarang novel. Novel adalah cerita tidak nyata yang panjang. Nah, kalau cerpen tadi kan pendek lah. Kalau novel ini yang panjang dan berisi tentang kehidupan seseorang. Biasanya bercerita tentang seorang tokoh dari lahir sampai akhir hayatnya. Contoh novel adalah Laskar Pelangi. Orang yang menulis novel disebut dengan novelis. Nah, beberapa novelis terkenal di Indonesia adalah Andrea Hirata, pengarang Laskar Pelangi tersebut, dan Terelie. Nah, ini adalah sosok Terelie. Manfaat membaca cerita fiksi. Wah, ternyata membaca cerita fiksi itu membawa manfaat. Ada kegunaannya apa saja toh? Yang pertama adalah memperkuat otak. Karena kita sering membaca, maka otak akan terbiasa mengolah dan mengingat informasi. Wah, ini pun juga bisa menurunkan resiko lupa ingatan atau resiko pikun di usia tua. Maka dari itu rajin-rajinlah membaca. Meningkatkan rasa empati atau memahami perasaan orang lain karena terbiasa membaca novel atau cerita yang penuh dengan emosi. Nah, baik itu sedih, senang, akhirnya bisa memahami perasaan orang lain. Menambah kosakata. Semakin banyak kata yang kita ketahui, semakin banyak pula pengetahuan yang kita dapat. Itulah manfaat dari membaca cerita fiksi. Maka dari itu hobi-hobilah membaca, oke? Ya, simpulannya adalah cerita fiksi berisi hal-hal yang tidak nyata. Cerita fiksi terbagi dalam 3 jenis, yaitu cerita rakyat, cerpen, dan novel. Membaca cerita fiksi bisa mendapatkan banyak manfaat. Nah, sekian ya, ini adalah tugas hari ini. Tugasnya adalah tontonlah salah satu acara kartun yang berjudul Pada Zaman Dahulu, yang tokohnya Ara dan Aris dan kakeknya. Nah, itu ya, tonton. Rangkumlah satu judul dari cerita tersebut. Tuliskan amanat dari cerita tersebut. Nah, itu ya, jadi tugas kalian menonton acara kartun Pada Zaman Dahulu. Kalian boleh menontonnya di televisi atau di YouTube. Lalu rangkumlah cerita tersebut dan tuliskan amanat atau pesan dari cerita tersebut. Sekian tugas kalian hari ini.
Tetap jaga imun, iman, dan aman. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya.